Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Deni Mudian, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Tak lupa teman-teman sekalian yang saya hormati. Baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Diana dari Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, langsung aja. Materi minggu kali ini akan membahas tentang merek, aka brand. Oke, di sini saya punya outline ya. Yang pertama itu pengertian merek, yang kedua ekuitas merek, yang ketiga pembuatan merek. Langsung aja. Di materi pertama yaitu pengertian merek. Merek atau dalam bahasa Inggris brand adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha atau pabrik, produsen, dan lain sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Itu pengertian menurut Wikipedia. Selanjutnya ada EMA atau singkatan dari American Marketing Association, mendefinisikan merek sebagai a name, term, sign, symbol, or design, or the combination of them intended to identify the good and service of one seller or group to seller and delineate them from those of competitor. Oke, menarik di sini ya. Menurut EMA, katanya ada merek itu adalah nama, desain, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semua yang tadi untuk mengidentifikasi suatu servis pelayanan yang diberikan oleh penjual dan membedakannya, differentiate from those of competitor, dari pesaingnya. Oke, ini ada beberapa merek terkenal ya. Ada Adidas, ada Puma, ada Nike, Nokia, Toyota. Bisa dilihat sendiri. Jadi merek itu sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama menjelaskan secara umum atas apa yang diperjualbelikan. Yang kedua menjelaskan atas apa yang dijalankan sebuah perusahaan. Dan yang ketiga menjelaskan sebuah profil perusahaan. Oke, saya akan coba ambil contoh dari BBC ya. BBC itu singkatan dari British Broadcasting Corporation. Jika dilihat dari apa yang diperjualbelikan, BBC juga dibagi lagi menjadi ada BBC Sport, dan BBC News, dan lain masih banyak. Ada BBC Radio juga. Jadi apa yang diperjualbelikan BBC itu, kalau news berarti ya berita yang dijualnya, kalau sport berarti tayangan-tayangan olahraga. Selanjutnya menjelaskan apa yang dijalankan sebuah perusahaan. Apa yang dijalankan? Di situ tertera broadcasting, berarti mereka menjalankan suatu siaran, baik itu radio, hanya suara saja atau berupa suara dan video dari televisinya. Selanjutnya menjelaskan sebuah profil perusahaan. Profil, kalau di BBC, B yang pertama itu menandakan British, berarti profilnya perusahaan ini berada di British tuh di mana sih? Di Inggris ya. Berarti ini perusahaan Inggris, itu mewakilkan sebuah profil. Bisa dicoba contoh yang lainnya, tapi saya akan cuma mencontohkan satu aja. Selanjutnya ada 6 tingkat pengertian merek. Yang pertama itu atribut. Itu berkaitan dengan pengertian dari merek itu sendiri. Jika disebutkan suatu merek akan mengingat pada suatu hal. Contoh, jika saya sebut aqua, pasti kita oh air mineral. Selanjutnya ada manfaat. Merek juga memiliki nilai manfaat, di mana hal itu cenderung berkaitan dengan manfaat fungsional. Yang ketiga ada nilai. Merek juga memiliki ketertarikan dalam nilai produsen. Yang keempat itu ada budaya. Sebuah merek juga mewakili adanya budaya tertentu. Yang kelima itu kepribadian. Merek ternyata juga mewakili sebuah kepribadian tersendiri. Dan yang terakhir, tingkat yang terakhir itu pemakai. Merek menunjukkan siapa pemakai dari merek tersebut. Oke, selanjutnya itu ada fungsi merek. Fungsi utama dari merek adalah sebagai penanda suatu barang atau jasa untuk membedakannya dengan barang atau jasa yang lain. Fungsi lainnya sebagai representasi, reputasi produknya, dan penghasil dari produk, barang, atau jasa yang dimaksud. Dengan demikian, konsumen akan lebih mudah untuk mengingat suatu barang atau jasa
dan mengetahui barang atau jasa yang diinginkan secara spesifik. Di sana ada penanda suatu barang atau jasa untuk membedakan. Differentiate yang tadi ya di pengertian. Oke, selanjutnya ada tujuan pemberian merek. Tujuan yang pertama itu sebagai alat promosi untuk menarik perhatian para konsumen di pasaran. Jelas ya, pemberian merek itu untuk promosi juga. Yang kedua sebagai identitas yang akan bersifat pada proses diferensiasi. Ini diferensiasi lagi seperti pengertian yang tadi. Selanjutnya ada mempertahankan citra produk. Selanjutnya juga ada sebagai alat pengendalian sebuah pasar. Ini juga bagian dari promosi ya. Lanjut ada memperkenalkan sebuah produk baru yang nantinya akan membantu dalam mendapatkan pelanggan baru ke depannya dengan lebih mudah dari sebelumnya. Selanjutnya lagi ada memberikan perlindungan hukum. Lanjut lagi ada mempermudahkan para penjual dalam melakukan segmentasi pasar dengan lebih baik. Lalu ada lagi meningkatkan tercapainya sebuah inovasi produk. Dan yang terakhir, merek juga mampu mengidentifikasi sebuah kualitas produk hingga akhirnya membantu para konsumen berbelanja secara lebih efektif dan juga efisien. Oke, cukup untuk pengertian. Selanjutnya di sini saya punya 3 jenis kopi. Saya coba bertanya, kenapa bisa ya Starbucks dengan kisaran harga per cup of coffee-nya itu 4-50 ribu kok laku aja gitu, padahal ada janji jiwa yang di kisaran lebih rendah di antara 20-30. Dan ada lagi sebutannya tadi kopi Marat, itu kisaran harganya 5-7 ribu tuh, bisa juga didapatkan banyak ya, nggak hanya di Marat, di pinggir-pinggir jalan gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya adalah ini, ekuitas merek. Ekuitas merek atau dalam bahasa Inggris itu brand equity adalah seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik bagi pemasar atau perusahaan maupun pelanggan. Itu kata Wikipedia. Jadi menarik di sini adalah brand equity itu adalah aset keterpercayaan katanya. Jadi bisa menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk. Lanjut lagi, bagi pelanggan hal ini menjadi tambahan informasi. Jadi juga kepercayaan serta meningkatkan pencapaian kepuasan. Bagi pemasar atau perusahaan dapat menyukseskan program pemasaran, menambah konsumen baru, serta mempertahankan konsumen lama. Ketika perusahaan memiliki ekuitas merek positif, pelanggan rela membayar harga tinggi untuk produk-produknya, meskipun mereka bisa mendapatkan hal yang sama dari pesaing dengan harga yang lebih murah. Pelanggan pada dasarnya rela membayar harga mahal pada brand yang mereka kenal dan kagumi. Jadi itulah kenapa Starbucks masih buka cabang di mana-mana. Ada 4 dimensi ekuitas merek. Yang pertama itu kesadaran merek atau brand awareness, yaitu kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengikat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu. Yang kedua ada persepsi kualitas, perceived quality, yaitu menggambarkan respon keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan. Selanjutnya ada asosiasi merek, brand association, berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Yang terakhir itu loyalitas merek atau brand loyalty, komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa mendatang. Ada kaitannya sama brand ambassador gitu, tapi banyak ya nggak disuruh jadi brand ambassador nggak apa, ada aja yang loyal pada satu merek tertentu gitu. Itu karena ekuitas merek. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu pembuatan merek. Ada 3 tahap pembuatan merek. Yang pertama itu permohonan pendaftaran merek. Pemohon atau kuasanya diharuskan untuk mengisi formulir permohonan merek dalam bahasa Indonesia
kepada Menteri Hukum dan HAM. Formulir ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dilampiri dengan label merek, bukti pembayaran biaya, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa bila pemohon diajukan melalui kuasa, bukti prioritas, dan jika pemohon diajukan oleh lebih dari satu pemohon secara bersamaan yang berhak atas merek tersebut, maka seluruh nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat dari pemohon dan menandatangani permohonan tersebut. Juga dilampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang diwakilkan. Cukup ribet ya di tahap pertama itu, ini formulir aja banyak yang harus dilampirkan. Ini didaftarkannya, ini konteksnya di Indonesia ya, pendaftarannya diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Karena merek itu berhubungan dengan pribadi ya, kepemilikan, jadi diajukan ke Menteri Hukum dan HAM. Tahap kedua yaitu ada pengumuman permohonan pendaftaran merek. Pengumuman ini dimuat dalam berita resmi merek dan berlangsung selama 2 bulan. Dalam jangka waktu 2 bulan ini, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Setelah proses pertama selesai, administratif kelar semuanya, itu ada proses kedua. Jadi diumumkan gitu. Si merek tersebut, si brand tersebut diumumkan di berita resmi merek katanya. Jadi itu dimuat di berita tersebut selama 2 bulan penuh. Dan jika ada yang keberatan melihat mereknya, misal ternyata itu nyontek apa gimana, itu bisa mengajukan ke Menteri Hukum dan HAM juga, mengajukan keberatan. Oke, tahap ketiga yaitu penerbitan sertifikat merek. Apabila tidak terdapat masalah dari permohonan pendaftaran merek yang diajukan dan lolos ke pemeriksaan substantif, maka merek akan resmi terdaftar. Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan sertifikat merek tersebut. Namun, apabila pemeriksa memutuskan permohonan merek tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri Hukum dan HAM memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya secara tertulis dengan menyebut alasannya. Jadi setelah 2 bulan tadi udah beres, nggak ada yang komplain apa gimana gitu, baru bisa diterbitkan sertifikat merek ya. Itu kalau semuanya beres berarti sertifikat diterbitkan. Tapi kalau ada yang menjanggal atau gimana gitu, Menteri Hukum dan HAM bisa menolaknya, tapi kita bisa adu banding lagi. Itu prosesnya kalau nggak salah cuma 1 bulan. Lebih dari itu kita harus ngulang dari awal. Oke, setelah diterbitkan sertifikatnya, ternyata merek juga harus diperpanjang. Di sini ada perpanjangan merek yang terdaftar. Menurut pasal 35 ayat 1 UU merek dan indikasi geografis merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan minimum. Jadi jangka waktu untuk suatu merek itu memiliki jangka perlindungan hukum selama 10 tahun aja ya. Jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Adapun permohonan perpanjangan perlindungan merek dapat diajukan secara elektronik dan non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar dan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan ini dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Oke, berarti dalam jangka 10 tahun itu sebelum 6 bulan sebelum 10 tahun itu berarti harus sudah diperpanjang ya. Bisa sudah langsung diperpanjang untuk 10 tahun selanjutnya. Dan jika telat, ada jangka waktu lagi 6 bulan setelah 10 tahun tersebut, itu masih bisa diperpanjang dengan dikenakan denda sebesar biaya perpanjangan. Jadi 2 kali lipat kayaknya bayar dendanya. Dan jika melebihi 6 bulan tersebut,
udah lebih 6 bulan, udah 10 tahun udah lebih 6 bulan juga, itu harus mengulangi prosesnya dari awal yang 3 langkah tadi. Oke, baiklah. Sekarang di sini ada kesimpulan. Jadi, merek merupakan sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau kombinasi dari seluruhnya yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang maupun jasa dari suatu kelompok penjual untuk membedakan produk mereka dari para pesaing. Yang kedua, ekuitas merek atau brand equity adalah seperangkat aset dan keterpercayaan merek yang terkait dengan merek tertentu yang mampu menambah dan mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik bagi pemasar atau perusahaan maupun pelanggan. Dan yang terakhir ada 3 langkah pembuatan merek. Yang pertama, permohonan pendaftaran. Yang kedua, pengumuman permohonan pendaftaran merek. Yang ketiga, penerbitan sertifikat. Dan ingat, harus diperpanjang selama 10 tahun. Oke, baiklah, sekian dari saya. Semoga materinya bermanfaat. Semangat terus belajarnya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.